Warga panik saat melihat kobaran api sudah membesar membakar gedung 2 lantai SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi Kamis siang. Api berasal dari kantin yang berada tepat di belakang bangunan sekolah dan merambat membakar 6 ruang kelas. Api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 6 unit mobil damkar. Dan mobil kita estafetkan, ya. Jadi satu mobil untuk nembak, beberapa mobil untuk mensuplai air dan segala macam. Alhamdulillah lebih kurang 10-15 menit api telah padam. Tidak ada korban karena sekolah dalam kondisi kosong libur awal Ramadan. Namun seluruh isi kelas seperti meja, kursi dan buku habis terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Kandi, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik pada SPBU Mini, sebuah ruko di Madiun juga terbakar. Meski pemiliknya selamat, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh isi toko dan rumah terbakar habis. Damkar ngatasi, info damkar dah. Kebakaran hebat melanda ruko milik warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun. Kepulan asap hitam pekat terlihat dari kejauhan. Saat kebakaran terjadi, warga sekitar tidak berani mendekat untuk mencoba memadamkan api sebab beberapa kali terdengar suara ledakan dan terdapat gas LPG di area ruko itu. Menurut Kepala Desa Sidorejo, Ana Setiawati, kemungkinan penyebab kebakaran berasal dari korsleting mesin SPBU Mini milik ruko itu. Namun pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Penyebabnya apa? Sebenarnya konslet aja, mungkin konslet alat Pertamininya, karena memang mungkin lupa nutup waktu habis pengisian atau kena kebetulan di dalam ada barang-barang yang rentan untuk api, akhirnya cepat terbakar. Tadi menurut penyampaian masyarakat Jawa sebenarnya kecil apinya, tapi masyarakat mau eksekusi di awalnya juga ketakutan karena ada tabung gas juga di dalam. Api baru dapat dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun mengerahkan 4 truk pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh barang dalam ruko terbakar habis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. 10 bangunan tua yang dijadikan lapak dagangan di Pasar Pekong, Pekan Labuan Medan, Sumatera Utara terbakar. Sebuah gudang penyimpanan ban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten hangus terbakar. Kobaran api dan asap hitam keluar dari bangunan tua di pasar tradisional Pekong, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pedagang yang menyaksikan lapaknya ludes hanya bisa menangis. Petugas pemadam kebakaran dibantu para pedagang mencoba menjinakkan api, namun kondisi bangunan yang rapuh membuat api dengan cepat menyebar, membakar 10 lapak bangunan rumah. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari atap salah satu rumah pedagang. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jumlah kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Izin melaporkan situasi terkini dan mohon didorong bantuan. Sementara itu, sebuah gudang penyimpanan ban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta sulitnya akses menuju lokasi membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Api akhirnya dapat dijinakkan 2 jam kemudian setelah 16 armada diterjunkan ke lokasi kejadian. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dugaan sementara ya akibat dari korsleting listrik. Untuk unit yang diturunkan ada 16 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan petasan hancurkan 7 rumah di Situbondo, Jawa Timur. Akibat ledakan itu 1 orang meninggal dunia dan 6 lainnya mengalami luka bakar. Seperti inilah kondisi rumah warga yang hancur akibat ledakan petasan di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur.
Satu rumah luluh lantak sementara 6 rumah lainnya rusak sedang. Menurut warga, kerasnya ledakan membuat tembok dan atap rumah bergetar. Warga langsung panik berlarian menyelamatkan diri. Tidak hanya menghancurkan rumah, dahsyatnya ledakan membuat seorang warga tewas dan 6 lainnya luka bakar. Korban tewas tertimpa reruntuhan rumah, sementara korban luka bakar langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari olah tempat kejadian di lokasi, polisi menemukan sejumlah petasan berdiameter 4 cm dan panjang 15 cm. Setelah adanya laporan, Pak Kapolsek langsung mendatangi TKP dan menemukan beberapa buah petasan yang cukup besar, kemungkinan sekitar 15 cm dengan diameter 3 cm. Kemudian itu yang sudah sempat diamankan dan semoga tidak meledak. Untuk sisanya yang lain seperti disampaikan tadi belum bisa kita pastikan, takutnya masih ada sisa bahan peledak di dalam situ. Korban tewas yang merupakan tetangga sebelah rumah pemilik petasan telah diserahkan ke pihak keluarga. Polisi meminta keterangan saksi dan menyelidiki ada tidaknya kelalaian seseorang dalam peristiwa ini. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Sopir truk kontainer ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas usai truknya menimpa sedan yang berisi satu keluarga di Karawang, Jawa Barat. Serangkaian proses hukum telah digelar menyeluruh, mulai dari pemeriksaan pengemudi, keterangan korban selamat, hingga gelar perkara. Hasilnya, pengemudi truk kontainer yang terguling di Karawang, Jawa Barat menjadi tersangka. Sopir truk ini pun telah ditahan untuk pemeriksaan intensif. Kontainer berinisial HW telah kami tetapkan sebagai tersangka pada 16 Februari 2026. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Tanggul Rawabagus, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur pada tanggal 15 Februari tahun 2026. Selain menetapkan tersangka, atas permintaan warga sekitar, lokasi kejadian kini ditutup permanen. Penutupan dilakukan agar tidak kembali menelan korban jiwa. Sebelumnya, sebuah mobil yang tumpangi satu keluarga tertimpa truk kontainer bermuatan 32 ton di Karawang, Jawa Barat. 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, 3 lainnya kritis. Kecelakaan terjadi saat truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan kendali karena tak kuat menahan beban muatan. Naas, tepat saat truk terbalik, sebuah mobil jenis sedan melintas hingga kecelakaan tak terhindarkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Subang, Jawa Barat membekap anak kandungnya berusia 6 tahun yang berkebutuhan khusus hingga meninggal dunia. Motif sang ibu diduga hanya karena kesal pada suaminya. Polisi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di rumah kontrakan Jalan Pelabuhan, Kelurahan Sukamelang, Subang, Jawa Barat. Dari rumah korban, polisi mengevakuasi jasad MA, bocah berkebutuhan khusus berusia 6 tahun. Ironis, korban tewas akibat dibekap oleh ibu kandungnya sendiri. Sang ibu dalam kondisi shock dan menangis menyerahkan diri ke Polsek Subang. Dari lokasi, polisi mengamankan barang bukti bantal dan guling. Dari keterangannya pada polisi, pelaku diduga membekap anaknya yang rewel dan terus menangis. Dirinya kesal karena usai bertengkar dengan suaminya. Sudah menyampaikan saya nangis, Pak, saya sudah membunuh anak saya. Setelah begitu, kita tidak banyak bicara, langsung piket reskrim, Intel, kemudian sama Polsek, beserta 2 Polwan, langsung kita menuju ke TKP. Ayah korban tak percaya jika sang istri tega melakukan perbuatan tersebut. Dengan ini posisinya ya saya hanya bercerita aja nih bahwa istri saya itu bukan orang seperti itu. Nah, yang jelas mah saya positif aja ke istri gitu.
Usai diotopsi, jenazah korban dimakamkan oleh keluarga, sementara sang ibu masih diperiksa polisi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, seorang kakak meninggal dunia di tangan sang adik dengan 5 sabetan senjata tajam. Motifnya sang adik kesal, kakaknya terlambat datang bantu jualan sate hingga berujung penikaman. Polisi menangkap SP, seorang adik yang nekat membunuh kakak kandungnya sendiri, Ude, di Desa Kedung Bunder, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Gempol untuk menjalani pemeriksaan. Ude tewas di tangan adiknya sendiri dengan mengalami 5 luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Polisi juga menyita sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Kasus pembunuhan sadis ini terjadi di latar belakangnya rasa kesal pelaku terhadap kakaknya yang telat datang untuk membantu persiapan berjualan sate yang merupakan usaha dari orang tuanya. Karena kedatangannya terlambat, maka si adenya ini emosi, kemudian berdiri dan menusukkan sajam atau senjata tajam atau pisau yang sedang dipegangnya untuk membelah daging ke punggung daripada si korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di dalam koper di sebuah rumah kosong di Desa Sukareja, Brebes, Jawa Tengah. Pembunuhan ternyata dipicu masalah utang. Pelaku kesal, korban selalu tagih utang 5 juta rupiah. Pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan dalam koper di rumah kosong di Desa Sukareja, Brebes, Jawa Tengah berhasil ditangkap polisi. Korban Sapri, 67 tahun, ternyata dibunuh oleh pelaku Rokim yang merupakan teman korban. Pelaku ditangkap di rumah istrinya di Majalengka, Jawa Barat. Pembunuhan ternyata dipicu masalah utang piutang. Pelaku Rokim kesal, korban selalu menagih utang 5 juta rupiah. Sebelum membunuh korban, pelaku menyiapkan skenario meminta korban datang dan membawa uang ke rumah kosong milik kerabat pelaku dengan janji akan membayar lunas utang. Sebelum membunuh korban, pelaku menyiapkan skenario meminta korban datang dan membawa uang ke rumah kosong milik kerabat pelaku dengan janji akan membayar lunas utangnya. Namun pelaku malah membunuh korban dan menggasak ponsel serta uang korban 15 juta rupiah. Sadisnya, pelaku juga memutilasi tubuh korban agar muat masuk ke dalam koper. Pelaku ini merasa kesal dan juga emosi saat ditagih utang. Jadi pada saat ditagih utang ini, korban memang sempat menampar pelaku sehingga tersulut emosi. Kemudian pelaku ini mengambil batu yang ada di dekatnya, kemudian memukulkan ke bagian kepala. Penemuan jasad korban di dalam rumah kosong menggambarkan warga setempat. Jasad ditemukan dalam koper yang tertutupi pasir di kamar mandi. Jasad korban pertama kali ditemukan kerabat pemilik rumah setelah sempat mencium bau busuk. Pelaku dijerat pasal berlapis KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Hari ini Ahmad Zoni kembali menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pemirsa. Aktor Ahmad Zoni dijadwalkan menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pesinetron Ahmad Zoni sudah bolak-balik terjerat dalam kasus narkoba. 4 kali ia tercatat dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Ia sempat dipindahkan ke lapas super maksimum security di Nusa Kambangan. Masih tentang narkoba, pemirsa, Bareskrim Polri ungkap sejumlah narkoba yang ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.
Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasubdit 3 ditipit narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Jadi tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 1 koper narkotika ex Kapolres Bima Kota AKBP Didik terancam dipecat tidak hormat. AKBP Didik menjalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Dikawal ketat, ex Kapolres Bima Kota AKBP Didik tertunduk sebelum masuk ruang sidang etik Propam Polri Mabes Polri Jakarta Selatan Kamis pagi. Sidang etik berlangsung tertutup namun Kompolnas diundang untuk mengawasi sidang. Kompolnas menilai AKBP Didik berpotensi dipecat tidak hormat. Kalau lihat dari pola kasus, dari karakter kasusnya, potensi untuk PTDH sangat besar. Cepat kayak begini, yang mendalam dan koordinasi antara kami dan Propam, ya, dan memastikan kerja-kerja profesional mereka. Kami yakin nanti sanksi yang akan diambil adalah sanksi yang paling maksimal. Selain sidang etik, proses pidana kasus ini juga ditangani Bareskrim Polri. Tidak berhenti di AKBP Didik, polisi tengah menyelidiki jaringan narkoba ex Kapolres Bima Kota. Tak main-main, sebagai Kapolres Bima Kota AKBP Didik menyimpan 1 koper narkoba di rumah bawahannya Aibda Dianita. Dalam koper ditemukan 49 butir ekstasi, sabu, obat penenang, dan pil Happy Five. Ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba ex Kapolres Bima Kota AKBP Didik terancam 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menjalani sidang etik selama 8 jam, ex Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro resmi diberhentikan tidak dengan hormat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Ya, sudah seharusnya pemirsa ya, diberhentikan tidak dengan hormat karena sangat memprihatinkan, mencederai institusi kepolisian, di mana berdasarkan hasil sidang AKBP Didik diyakini telah menerima uang dan narkoba dari mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota. Atas perbuatannya AKBP Didik dijatuhi sanksi penempatan khusus dan pemberhentian dengan tidak hormat. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo menyebut sanksi tersebut dijatuhi atas pertimbangan penyalahgunaan narkotika dan penyimpangan sosial asusila. Ia juga menyampaikan Kapolri meminta untuk dilakukan pemeriksaan urin kepada seluruh anggota Polri secara serentak. Dengan wujud perbuatan dan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar, pada putusan sidang KKIP, yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, pada putusan sidang KKIP, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, tadi A ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Maka berdasarkan perintah Kapolri, Div Propam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin
sekali lagi melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan. Dua kelompok pemuda di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terlibat bentrok. Akibatnya 1 orang terluka dan belasan rumah warga rusak. Bentrokan antar pemuda terjadi di Kelurahan Amagara Pati, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling serang ini terjadi akibat perselisihan 2 kelompok pemuda dari 2 wilayah. Mereka terlibat aksi saling lempar batu, kayu, serta bom molotov. Akibatnya belasan rumah warga dan ruas jalan utama tak bisa dilalui oleh kendaraan. Tak hanya menimbulkan kerugian material, peristiwa ini juga memicu trauma warga sekitar karena bentrokan sering terjadi di wilayah ini. Polisi mengerahkan puluhan personil untuk membubarkan bentrokan ini. Bahkan, gas air mata dan tembakan peringatan terpaksa dilakukan untuk mengamankan situasi. Hingga kini, petugas terus berusaha mediasi kedua pihak agar bentrok susulan tak lagi terjadi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun antara 3 truk dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Pacing, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat 1 truk pengangkut sayur terguling dan 2 lainnya rusak parah. Dalam rekaman CCTV terlihat truk gandeng bermuatan pakan ternak dari arah Mojosari menuju kota Mojokerto tiba-tiba masuk ke lajur kanan hingga menabrak dam truk muatan tanah. Usai menabrak truk muatan tanah, truk gandeng terus melaju hingga menabrak truk pengangkut kencur dan terguling masuk gang rumah warga hingga menimpa sepeda motor. Kecelakaan 3 truk dan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan, sejumlah orang terluka, bahkan kernet truk gandeng terpaksa dibawa ke Rumah Sakit Sidowaras karena luka di wajah. Yang depan saya kan ada truk jam itu, yang jadinya itu kemungkinan ngantuk, dia pakai jalur kanan itu. Terus ngantem yang jam, nah saya itu Pak. Berarti yang masuk jalur kanan ini tergandeng ini? Yang tergandeng, yang ke kanan itu tadi. Jadi kendaraan yang berwarna merah ini tergandeng dari timur menuju ke barat. Diperkirakan mengantuk karena oleng dari sebelah kiri, dia oleng ke kanan hingga menabrak dam truk hijau ini. Setelah menabrak, lalu dia terus menabrak ke truk yang ada di belakangnya. Dan truk di belakangnya tersebut mengguling sehingga menimpa sebuah kendaraan roda 2. Sementara itu, unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Dari hasil olah TKP, tidak ada korban jiwa dan masing-masing hanya mengalami luka ringan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah truk box menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan. Pengemudi truk box meninggal dunia di tempat kejadian akibat terjepit kabin truk. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Bypass Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur.
Kecelakaan bermula ketika truk box melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto. Diduga pengemudi mengantuk menyebabkan truk box hilang kendali dan mengarah ke kiri jalan hingga menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di tepi jalan. Akibatnya pengemudi dan kenek truk box terjepit kabin truk. Pengemudi truk box tewas seketika di lokasi kejadian, sementara kenek mengalami luka-luka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala, di Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Wanita pengemudi mobil tersebut diduga mengantuk. Rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Sejumlah pekerja memperbaiki pagar rumah yang rusak. Menurut penjaga, rumah tersebut kini diisi oleh anak Yusuf Kala. Sebelumnya, mobil melaju dari arah Kemang menuju Dharma Wangsa. Pengemudi merupakan seorang wanita berusia 30 tahunan. Jadi mobil ini dari arah Kemang. Ya mungkin kondisi yang mengendarai mobil ini sedang mabuk. Jadi dia menghantam tiang ini, lalu langsung ke ini mobilnya, ke dalam. Sementara itu, menurut polisi, pengendara tidak dalam kondisi mabuk, namun mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Yang mana pengemudi pada waktu itu kondisi dalam keadaan ngantuk, kemudian out control, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak bagian daripada pembatas rumah, yaitu pagar. Yang mana memang kendaraan itu mengalami kerusakan, termasuk juga pagar yang ditabrak juga mengalami kerusakan. Hingga kini proses perbaikan masih dilakukan dan pengemudi pun bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Warga di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan adanya pesawat jatuh di area pegunungan Pak Ramayo yang menimbulkan kepulan asap hitam. Pemirsa, dalam rekaman video yang kita lihat ini beredar di media sosial, terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi di area pegunungan Pak Ramayo, titik lokasi pesawat jatuh. Insiden ini telah dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Nunukan, Ibda Sunarwan, di mana pesawat yang jatuh adalah pengangkut BBM ke Krayan. Namun hingga saat ini belum ada rincian kronologis jatuhnya pesawat tersebut. Yang kita lihat mutar tadi, mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Kita bisa lihat, pemirsa, ini adalah rekaman dari warga. Ada kobaran api di sana di tengah hutan. Kemudian ada potongan badan bangkai pesawat ya. Lalu ada petugas kepolisian dan sejumlah warga yang turut hadir menyaksikan. Kita juga masih belum tahu apakah ada korban jiwa dari peristiwa ini. Kita melihat ada petugas kepolisian, kemudian warga yang sudah datang, dan apakah di sini badan pesawatnya sudah lengkap atau masih tersebar di beberapa titik di hutan. Tapi kalau kita lihat sepertinya hanya sebagian ya. Ini dia. Seperti ada bagian sayap pesawat yang sudah patah. 25 menit. Pesawat pelita air pengangkut BBM. Kemudian ada narasi Tarakan Longbawan dari perekam video menyebutkan ini pelita air. Telah membuahkan hasil, telah menemukan badan pesawat pada pukul 13.25 menit. Ya, menemukan pesawat pukul 13 waktu setempat, di mana asap yang membumbung tinggi ternyata sumbernya dari sini. Pakabuan. Api yang membakar seluruh badan pesawat yang terjatuh, pemirsa. Dan sepertinya masih dilakukan evakuasi pencarian korban di sana. Api juga belum padam.
Banyak minyak yang kita lihat mutar tadi. Pulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Pusat Pertamina. Siap. Yang susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Viral di media sosial, informasi berikutnya, alamat rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah mendadak berubah jadi tembok ratapan Solo. Selengkapnya saja di Sindo Prime. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Sebelum saya bacakan berita ini, saya agak terganggu dengan pemandangan di belakang saya ini. Ini ada seseorang di belakang saya. Hei, kamu ngapain di belakang itu? Apa sih mas? Saya lagi meratap nih mas nih. Meratapi kehidupan saya mas. Tembok ratapan studio. Ini bukan buat meratap-ratap, lagi siaran di sini. Sana. Nggak boleh ya meratap di sini? Nggak boleh. Ya udah deh, saya meratap ke Oslo aja ya mas. Ya udah sana. Dada aja ya. Astagfirullah, itu siapa lagi di layar? Ini ngapain lagi nih? Meratap juga? Saya lagi ratapin jodoh saya, Mas. Ratap jodoh? Lah ini di map ada tembok ratapan. Ya Allah, meratap itu ini bulan Ramadan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sana. Kita lagi saya siaran. ke Oslo saja ya, Mas. Sana, pergi, terserah. Mau ke Oslo, mau ke sana, terserah. Ada aja ya, tembok ratapan studio. Ini bukan buat meratap ya pemirsa ya. Kalau berdoa tuh kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ya kan. Informasi berikutnya, viral di media sosial, alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah jadi tembok ratapan Solo. Perubahan nama itu juga bisa dilihat di aplikasi pencari lokasi Google Maps. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu, dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita tinggalkan dulu informasi tentang tembok ratapan. Pemirsa, berikutnya ini influencer sekaligus pengusaha Dr. Richard Lee penuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Richard Lee datang bersama kuasa hukumnya dan berjanji akan kooperatif. Dengan menggunakan kemeja putih dan juga masker seperti yang kita lihat ini ya, menutupi wajahnya masker, Richard Lee datang ke Polda Metro Jaya. Richard Lee datang hari ini diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Richard Lee berjanji menjalani proses hukum dengan kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik. Secara pribadi, Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Di mana? Di sini aja? Depan sini ya? Saya menghargai hasil dari pra-peradilan. Dan hari ini dengan sikap kooperatif, saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan
sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Sementara itu hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee, pemirsa. Akibatnya Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, ini belum 6 bulan menjalani sanksi, Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Sahroni menggantikan Rudi Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Sahroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Sahroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang hukum, HAM, dan keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Sahroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya terhadap hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC Rabu malam waktu setempat. Presiden menegaskan kunjungannya ke Amerika Serikat membawa sejumlah agenda strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems
the conflict in Gaza and in the Palestine meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan. Tak hanya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono juga bertolak ke Amerika Serikat. Selama di New York, Menlu Sugiono bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh internasional membahas perdamaian di Palestina. Menlu Sugiono bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Tidak hanya itu, Menlu Sugiono juga bertemu dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansur. Sebelum pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, Menlu Sugiono gelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Isaudar dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati. Pertemuan itu untuk momen memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan koordinasi dalam merespon berbagai isu regional dan global yang jadi perhatian bersama. Ketiga pihak juga menegaskan pentingnya diplomasi multilateral, penguatan kerjasama ekonomi, serta upaya mendorong perdamaian dan stabilitas internasional. Meskipun detail pembahasan belum diungkapkan secara resmi, pertemuan mencerminkan komitmen Indonesia memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara mitra. Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB. Pemirsa, pertemuan Dewan Keamanan PBB digelar di New York, Amerika Serikat. Berbicara di depan perwakilan negara-negara anggota Dewan Keamanan, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan komitmen Indonesia mengawal perdamaian Palestina. Menlu Sugiono menegaskan Indonesia mendorong solusi dua negara dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, piagam PBB, resolusi yang telah disepakati. The Council must ask itself, how can we speak of peace while actions that make peace impossible continue unchecked? Madam President, Indonesia remains convinced that a just and lasting peace can only be achieved through the two-state solution based on internationally agreed parameters. Indonesia will carry this message to the inaugural Board of Peace meeting tomorrow, and our engagement there will remain fully consistent with UN Charter and principles of multilateralism. And together with the Group of 8, Indonesia will continue to support efforts that strengthen the integrity of the current peace framework. Madam President, as the holy month of Ramadan begins, the Palestinian people deserve more than the pauses in violence. They deserve protection, dignity, and a future of their own. Purbaya menolak usulan Dana Moneter Internasional atau IMF soal kenaikan pajak penghasilan karyawan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak usulan Dana Moneter Internasional atau IMF agar Indonesia menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% PDB. Purbaya menegaskan kondisi defisit saat ini masih terkendali dan belum melampaui ambang batas yang direkomendasikan. Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% PDB. Sebagaimana yang diusulkan IMF dalam pandangan terbarunya.
Pemerintah memastikan kondisi defisit saat ini masih terkendali dan belum melampaui ambang batas yang direkomendasikan. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, rekomendasi IMF memang dapat menjadi opsi kebijakan, namun belum relevan diterapkan dalam situasi ekonomi saat ini. Pemerintah dipastikan lebih memilih memperluas basis pajak serta menutup kebocoran penerimaan dibandingkan menaikkan tarif. Langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa menambah beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik. Depan, Pak. Kan selama ini kita 3%-nya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Mau dipajakin, mau naikin pajak? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tapi kita akan ekstensifikasi itu kebocoran pajak dan lain-lain. Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonomi tumbuh lebih cepat. Sehingga pajak saya dengan 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Sebelumnya dalam kajian fiskal terbarunya, IMF menyarankan pemerintah untuk menaikkan secara bertahap pajak penghasilan tenaga kerja sebagai salah satu sumber pendanaan investasi publik menuju target pembangunan jangka panjang. Hal tersebut dilihat dari kebutuhan Indonesia dalam membiayai defisit anggaran Indonesia pada 2025 yang berada di kisaran 2,92% terhadap PDB atau mendekati batas maksimal 3% yang direkomendasikan. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mengungkapkan anggaran tahun anggaran 2026 mengalami backlog atau kekurangan sekitar 20 triliun untuk memenuhi kebutuhan program-program yang akan dijalankan. Meski demikian, Menhub tetap berkomitmen memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk menjaga kinerja pembangunan sektor transportasi nasional. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mengungkapkan anggaran tahun 2026 mengalami backlog atau kekurangan sekitar 20 triliun untuk memenuhi kebutuhan program-program yang akan dijalankan. Dari total pagu anggaran sebesar 28,48 triliun, sebagian dialokasikan untuk kegiatan prioritas direktif Presiden sebesar 1,35 triliun rupiah. Penyesuaian tersebut membuat alokasi efektif kementeriannya menjadi 27,13 triliun rupiah. Meski demikian, Menhub tetap berkomitmen memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk menjaga kinerja pembangunan sektor transportasi nasional. Dari alokasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2026 sebesar 28,48 triliun sesuai surat Menteri Keuangan nomor S817-MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025, anggaran diutamakan untuk pemenuhan prioritas direktif Presiden sebesar 1,35 triliun, sehingga alokasi anggaran Kementerian Perhubungan secara pasca pengutamaan anggaran menjadi sebesar 27,13 triliun. Dalam struktur belanja, alokasi anggaran sebesar 28 triliun rupiah diprioritaskan untuk program infrastruktur konektivitas sebesar 16,87 triliun, disusul dukungan manajemen 9,77 triliun rupiah, dan pendidikan vokasi 1,83 triliun rupiah. BPS, Badan Pusat Statistik, melaporkan adanya tren peningkatan indeks perkembangan harga di sejumlah wilayah, terutama pada komoditas cabai rawit. Berdasarkan data BPS, kenaikan harga cabai rawit terjadi di 210 kabupaten kota, dengan harga tertinggi di Kabupaten Duga yang mencapai Rp200.000 per kilogram. Badan Pusat Statistik melaporkan adanya tren peningkatan indeks perkembangan harga di sejumlah wilayah pada minggu kedua Februari 2026, terutama pada komoditas cabai rawit. Berdasarkan data BPS, harga rata-rata nasional cabai rawit pada pekan kedua Februari mencapai Rp67.038 per kilogram, naik 16,6% dibandingkan Januari 2026. Kenaikan harga cabai rawit terjadi di 210 kabupaten kota, melonjak dari pekan sebelumnya di sebanyak 189 kabupaten kota. Harga cabai rawit tertinggi tercatat di Kabupaten Duga yang mencapai Rp200.000 per kilogram. Sampai dengan minggu kedua bulan Februari tahun 2026 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu meningkat 16,60% dengan posisi harga sudah mencapai Rp67.000.
Kalau kita bandingkan dengan HAP-nya 57.000, maka relatif cukup jauh di atas HAP. Bahkan harga ini cukup tinggi jika dibandingkan pada posisi Desember sampai dengan di Februarinya. Nah, Bapak Ibu semuanya, tantangan berikutnya ada 210 kabupaten kota yang cabai rawitnya itu mengalami peningkatan IPH. BPS menyebut kenaikan harga komoditas pangan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah mitigasi. Mengingat pola historis kenaikan harga jelang bulan suci Ramadan akan berdampak pada laju inflasi. Badan Pangan Nasional menyebut kenaikan harga cabai disebabkan kondisi curah hujan yang tinggi sehingga berdampak pada hasil panen dan distribusi. Untuk mempercepat stabilisasi harga, Bappenas akan mengoptimalkan fasilitas distribusi pangan dengan membantu ongkos angkut dari sentra produksi. Badan Pangan Nasional menyebut kenaikan harga cabai disebabkan kondisi curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada hasil panen dan produksi cabai. Selain faktor cuaca, momentum libur juga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja panen dan distribusi, sehingga pasokan yang masuk ke pasar sempat terkoreksi. Meski demikian, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa memastikan, secara nasional produksi cabai rawit dalam kondisi cukup. Untuk mempercepat stabilisasi harga cabai di lapangan, Bappenas akan mengoptimalkan fasilitas distribusi pangan, terutama dengan membantu ongkos angkut dari sentra produksi ke pasar induk di Jakarta. Nah, itu langkah-langkah yang kami ambil dalam rangka pengendalian cabai. Mau tidak mau kita harus lakukan yang terdekat. Walaupun juga tantangannya sama, Pak. Begitu hujan nggak ada juga cabai, Pak. Nggak bisa ada yang metik. Tapi kami upayakan. Kemarin kami sudah lakukan rapat dengan Champion. Hari ini teman-teman mencari lokasi. Kemungkinan dapat di Bandung, Pak. Di Bandung dan sekitarnya, Lembang dan lain sebagainya akan dapat kita. Nah, kita akan dorong ke pasar induk, Pak. Jadi pasar induk kita kasih banyak cabai dulu biar agak turun di pasar induk, Pak. Karena kalau tidak turun nggak akan kita serbu, nggak akan bisa turun ini, Pak. Bappenas memastikan langkah stabilisasi akan terus dilakukan secara terukur dan kolaboratif agar harga cabai rawit tetap wajar serta tidak memberatkan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri meminta tim pengendalian inflasi daerah dan Satgas Pangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga bahan pokok di lapangan saat Ramadan. Menurut Sekjen Kemendagri Tom Sitohir, saat ini ada kecenderungan pengabaian terhadap kenaikan harga yang persentasenya dianggap kecil. Padahal kenaikan harga sekecil apapun harus segera diantisipasi agar tidak terus melonjak di hari-hari berikutnya. Tom Sitohir juga instruksikan Bulog, Dinas Perdagangan dan kantor perwakilan di daerah untuk kerja lebih ekstra dengan mengecek langsung ke lapangan setiap hari. Disiplin dan kemauan keras dari seluruh stakeholder diyakini merupakan kunci memberikan harga terbaik bagi masyarakat. Kadang kita melihat bahwa kenaikannya persentasenya tidak terlalu tinggi. Hal-hal yang seperti ini jangan dibiarkan. Gitu loh. Kenapa? Nanti besok dia naik lagi. Gitu loh. Jadi begitu ada kenaikan di atas harga eceran tertinggi tadi, segera dalami kenapa naik. Sementara itu di sejumlah kota di Indonesia ada kenaikan harga jual ikan tangkapan di pasar tradisional menjelang Ramadan. Walau demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut bahwa stok ikan selama bulan Ramadan masih aman. Menjelang Ramadan, kalau kita tanya kepada para pedagang, memang ada kecenderungan naik gitu ya, tapi tidak terlalu besar. Dan memang itu permintaan. Nah, permintaannya juga meningkat. Kalau Ramadan dan Idul Fitri, menurut survei kami itu kenaikannya 10-20% gitu ya, kenaikan dari bulan biasa.
Sehingga kalau kita lihat dari data yang tadi sudah kami sampaikan, Januari sampai Maret itu sekitar 1,94 juta ton diperlukan selama 3 bulan. Maka di bulan Ramadan dan Idul Fitri itu kemungkinan sekitar 700 di prognosa kami ya, 700 dan pengalaman sebelumnya sekitar 700 ribuan ton. Di kenaikannya sekitar 10-20% dari bulan-bulan biasa. Puluhan santri menggelar tarian sufi di pelataran Masjid Jepara, Jawa Tengah. Informasi usai jeda tetaplah di Sindu Prime. Tradisi Kokoo atau ketuk sahur menjadi agenda tahunan di Gorontalo menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki waktu sahur, warga akan berkumpul di pusat kota Gorontalo, tepatnya di kawasan Bundaran Saronde. Warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berjalan kaki sambil membunyikan kentongan bambu. Sepanjang perjalanan, alat musik bambu diketuk sambil diiringi lagu-lagu religi. Alat musik drum juga disediakan panitia untuk menambah semangat warga. Koko ini bertujuan untuk membangunkan warga lainnya agar tidak terlambat untuk bersantap sahur. Tradisi ini juga sebagai rasa syukur masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kegiatan kami ini real untuk meriah menyambut bulan suci Ramadan. Dari masyarakat Kota Gorontalo itu sangat antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tradisi Koko sudah dilakukan sejak dulu oleh umat muslim di Gorontalo. Awalnya, tradisi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang warga kelurahan Talumulo. Seiring berjalannya waktu, Koko kini turut diramaikan warga yang datang dari berbagai wilayah. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Puluhan santri menggelar tarian sufi pemirsa di pelataran Masjid di Jepara, Jawa Tengah. Tradisi tahunan ini jadi simbol sukacita menyambut Ramadan. Puluhan santri pondok pesantren Nailun Najah menyuguhkan tarian sufi di pelataran Masjid Al-Makmur Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Pentas tarian sufi ini menandai berakhirnya bulan Sya'ban, sekaligus menyambut datangnya bulan Ramadan 1447 Hijriah. Perpaduan busana ala Turki dengan gerakan penari memukau pengunjung dengan keindahan kekompakan mengikuti irama lagu. Tarian sufi ini melibatkan 40 santri yang terbagi dalam 4 kelompok. Pentas ini digelar sebagai simbol ekspresi kebahagiaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tujuannya satu, sebagai penanda bahwa bulan Sya'ban hampir berakhir dan masuk bulan Ramadan. Yang kedua, kita mengajak masyarakat menghadapi atau menyambut bulan Ramadan itu dengan kebahagiaan, dengan sukacita, bukan dengan beban.
Makanya kita ajak menari bareng-bareng. Pentas tarian sufi di Masjid Al-Makmur Krian Kalinyamatan, Jepara telah menjadi tradisi tahunan setiap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tarian ini selalu mengundang keperhatian warga setempat hingga tetangga desa. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, dentuman meriam menjadi tanda waktu berbuka puasa di Masjid Agung Sheikh Zayed Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tradisi ini sudah berusia ratusan tahun dan tetap dilestarikan sebagai simbol kemakmuran juga kebersamaan. Memasuki jam berbuka puasa, umat muslim berbondong-bondong memasuki Masjid Agung Sheikh Zayed Abu Dhabi. Tidak hanya untuk berbuka puasa, melainkan untuk menyaksikan tradisi yang telah berusia ratusan tahun. Mitfa al-Iftar atau meriam berbuka merupakan tradisi umat muslim Timur Tengah yang sudah ada sejak abad 19. Tradisi ini bermula dari Kairo, Mesir, lalu menyebar ke berbagai negara Timur Tengah, salah satunya Uni Emirat Arab. Dahulu kala, dentuman meriam menjadi salah satu sinyal yang terdengar jauh sehingga dijadikan sebagai pertanda berbuka puasa pada masa itu. Menjelang waktu maghrib di Masjid Agung Sheikh Zayed, unit upacara berbaris dan bersiap untuk menembakkan meriam sebagai tanda berbuka puasa. Selain sebagai penanda waktu berbuka, tradisi ini juga sebagai simbol kemakmuran dan kebersamaan masyarakat. Sementara itu, umat muslim di Nigeria, di negara bagian Kano punya tradisi hampir mirip dengan Indonesia untuk membangunkan sahur. Tradisi ini dikenal dengan nama Kidan Guaro, yakni membangunkan warga dengan tabuhan gendang. Bulan Ramadan disambut meriah oleh seluruh umat muslim dunia, termasuk Nigeria. Dini hari, usai melaksanakan sholat tarawih, sebagian umat muslim Nigeria yang berdagang mulai menjual makanan dan perlengkapan untuk sahur. Memasuki waktu sahur, umat muslim Nigeria memiliki tradisi yang serupa seperti di Indonesia. Tradisi Kidan Guaro. Tradisi ini merupakan aktivitas membangunkan warga untuk sahur dengan tabuhan gendang. Kidan Guaro dilakukan berkelompok sehingga menambah semangat umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Wannan al'ada ce wacce muke tunasar da mutane waɗanda in suna bacci su farka su ringa tunawa da azumin watan Ramadana ya shigo. Don kowa ana dan nuna kowace al'ada akwai irin abin da take yi don ta tunasar daga watan wani abu na farin ciki ya fito. Mu al'adar mu ta Hausawa muna yin wannan abin. Selain bertujuan untuk membangunkan sahur, tradisi ini juga memiliki makna lain tentang hidup berumah tangga. Saboda shi wannan kidan goro da ka gani ana tunasantar da matasa da kuma waɗanda suka wuce met din matasa waɗanda suka dan makara suka dan jinkiri ba su yi aure ba. To wani sakamakon an masa wannan kidan goron to in Allah ya yarda zaka ga yayi kokari yayi haɓasa kafin wata shekara ta dawo saboda kar aka da masa wannan kidan. Kaga Allah ya taimake shi ma ya auren. Usai sahur, umat muslim Nigeria memenuhi masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Warga Arab Saudi mulai berpuasa, pemirsa, di mana suasana Masjidil Haram Mekah pun terlihat ramai di hari pertama puasa. Ini adalah suasananya ya. Ya, bagi yang belum berkesempatan ke sana, termasuk saya ya, bismillah, semoga suatu hari kita bisa pergi haji. Amin. Ya, Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan bahwa hilal sudah terlihat dan hari ini warga Arab Saudi mulai berpuasa. Masjidil Haram juga sudah memulai sholat tarawih. Di hari pertama puasa ini, jemaah meramaikan Masjidil Haram. Pihak berwenang Arab Saudi juga menerbitkan sejumlah aturan untuk memastikan kelancaran ibadah selama bulan suci Ramadan.
أهل قرية استطعما Pemirsa, di bulan puasa ini Israel masih saja membombardir sejumlah wilayah Palestina. Selengkapnya Sindo Prime segera kembali. Di awal bulan Ramadan, Israel tak berhenti membombardir sejumlah wilayah di Palestina. Tidak hanya di Gaza, kota Hebron tepi barat pun menjadi sasaran serangan militer Israel. Tentara pendudukan Israel melancarkan serangan udara di kota Beit Umar, utara Hebron, tepi barat Palestina. Rekaman video yang disaksikan ini memperlihatkan detik-detik rumah milik keluarga Walid Sabarnah di Beit Amar. Di Beit Umar, maksud kami, hancur setelah diledakkan oleh pasukan Israel. Ledakan itu memicu kepulan asap tebal dan puing bangunan berserakan. Belum ada pernyataan resmi dari Israel mengenai alasan dibalik serangan maupun kondisi penghuni rumah itu. Di hari pertama Ramadan, warga Gaza menjalani ibadah dan tradisi berbuka puasa bersama di tengah reruntuhan dan fasilitas yang rusak. Ramadan kali ini merupakan yang pertama sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan. Ramadan datang di Gaza di tengah suasana yang masih jauh dari normal. Di antara rumah-rumah yang hancur dan bangunan yang tinggal puing, warga tetap menggelar iftar atau buka puasa bersama di Khan Younis, Gaza. Mereka berbagi makanan sederhana di bawah langit terbuka. Meja-meja panjang digelar, anak-anak dan keluarga pun duduk berdekatan, mereka makan bersama di awal Ramadan ini. Bagi banyak warga Gaza, momen berbuka puasa bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang bertahan dan menjaga rasa kebersamaan di tengah kesulitan. Malam harinya suasana berubah menjadi lebih hening. Di tengah reruntuhan masjid, warga berkumpul menjalankan sholat tarawih yang dipimpin oleh imam. Ibadah diikuti oleh ratusan jemaah dengan khusyuk di tengah area permukiman yang sebelumnya terdampak serangan Israel. Tradisi Ramadan pun berlanjut hingga dini hari. Warga kembali berkumpul untuk makan sahur bersama. Ramadan kali ini merupakan yang pertama sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan, walaupun sejumlah serangan masih terus dilancarkan oleh militer Israel. Meski demikian, warga tetap berupaya mempertahankan aktivitas ibadah dan kebersamaan di tengah keterbatasan. Perundingan antara Rusia dan Ukraina di Jenewa, Swiss berakhir tanpa hasil yang signifikan, pemirsa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berharap putaran pembicaraan berikutnya berlangsung sebelum akhir Februari ini. Hari kedua perundingan antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat di Jenewa, Swiss berakhir setelah hanya berlangsung selama 90 menit. Usai perundingan tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Moskow sengaja berupaya memperpanjang proses negosiasi tanpa hasil nyata. Zelensky pun berharap putaran pembicaraan berikutnya akan dapat berlangsung sebelum akhir Februari ini. Ia pun melontarkan kritik tajam terhadap Rusia yang disebutnya mengulur waktu meski sebenarnya perundingan kali sudah bisa mencapai keputusan tahap akhir. Namun demikian, dalam pernyataannya kepada wartawan, Zelensky mengatakan perundingan di Jenewa sudah memberikan sinyal konstruktif, di mana semua pihak setuju bahwa pemantauan gencatan senjata di masa mendatang akan melibatkan Amerika Serikat. Sementara itu, juru bicara Rusia Dmitry Peskov mengatakan anggota delegasi Rusia akan melaporkan hasil perundingan mengenai Ukraina kepada Presiden Vladimir Putin sebelum mempublikasikannya. Peskov juga menyebut masih terlalu dini untuk menilai peran Amerika Serikat dalam proses perundingan tersebut. Sementara itu, Vatikan secara resmi menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Taht Suci menegaskan bahwa penanganan krisis internasional sepenuhnya harus berada di bawah kewenangan PBB, bukan melalui mekanisme di luar struktural multilateral. Vatikan secara resmi menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kardinal Pietro Parolin selaku pejabat diplomatik tertinggi Taht Suci menegaskan bahwa Vatikan tidak akan bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Menurut Parolin, sifat khusus Vatikan sebagai institusi keagamaan global berbeda dari negara-negara lain sehingga tidak tepat untuk masuk dalam mekanisme tersebut. Vatikan secara konsisten menekankan pentingnya peran utama PBB dalam mengelola krisis dunia guna menjaga netralitas dan efektivitas diplomasi internasional. Adapun Paus Leo yang dikenal kritis terhadap kebijakan Trump sebenarnya telah diundang untuk bergabung dalam dewan tersebut pada Januari lalu. Board of Peace sendiri awalnya dirancang untuk mengawasi tata kelola sementara wilayah Gaza pasca gencatan senjata. Pertemuan Perdana Dewan ini dijadwalkan berlangsung di Washington pada Kamis pekan ini, yang difokuskan pada pembahasan rekonstruksi wilayah Gaza di tengah situasi kemanusiaan yang masih sangat memprihatinkan. Di sisi lain, inisiatif perdamaian yang dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik tajam dari sejumlah pakar hak asasi manusia. Struktur dewan tersebut dinilai menyerupai model kolonial dan dikritik karena tidak melibatkan perwakilan dari pihak Palestina. Sementara itu, Uni Eropa dan Italia memilih untuk hanya mengirimkan perwakilan sebagai pengamat, seiring dengan meningkatnya sorotan internasional terhadap krisis kemanusiaan di Gaza yang telah memakan ribuan korban jiwa. Parlemen Peru menyetujui pemakzulan Presiden ad interim Jose Heri yang baru menjabat selama 4 bulan. Jose Heri dimakzulkan setelah terlibat skandal pertemuan rahasia dengan sejumlah pengusaha Cina. Presiden interim Peru, Jose Heri, resmi lengser dari jabatannya setelah parlemen menyetujui pemakzulan secara cepat menyusul skandal pertemuan rahasia dengan sejumlah pebisnis asal Cina. Dalam pemungutan suara di Kongres yang digelar pada Selasa kemarin waktu setempat, sebanyak 75 anggota parlemen mendukung pemecatan, sementara 24 menolak. Keputusan ini mengakhiri masa jabatan Heri yang baru berjalan sekitar 4 bulan, sekaligus menandai pergantian pemimpin ke-8 di Peru sejak 2016 di tengah periode ketidakstabilan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Skandal yang menjatuhkan Heri dikenal dengan sebutan Chifagate, merujuk pada rekaman kamera pengawas yang menunjukkan dirinya melakukan pertemuan di luar agenda resmi dengan pebisnis Cina. Salah satu video yang paling kontroversial memperlihatkan Heri datang ke sebuah pertemuan dengan mengenakan hoodie yang seolah berusaha menyembunyikan identitasnya. Heri yang kini berusia 39 tahun sebelumnya sempat menikmati tingkat popularitas yang tinggi di awal masa jabatannya. Namun dukungan publik runtuh drastis setelah skandal Chifagate mencuat dan diikuti berbagai tuduhan lain. Sejumlah partai politik yang semula mendukungnya mulai berbalik arah dan mendesaknya mundur, terutama ketika kampanye pemilu nasional mulai bergulir. Amerika Serikat dan Iran mencapai kemajuan dalam pembicaraan lanjutan terkait program nuklir Iran. Kedua negara melanjutkan pembicaraan pekan ini di Jenewa, Swiss sebagai lanjutan pertemuan awal Februari lalu di Muscat, Oman. Amerika Serikat dan Iran mencapai kemajuan dalam pembicaraan terkait program nuklir di Iran. Adapun kedua negara melakukan perundingan-perundingan tak langsung di Jenewa, Swiss pada pekan ini. Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi yang berperan sebagai mediator mengatakan perundingan mencatatkan kemajuan dalam mengidentifikasi tujuan bersama dan isu-isu teknis yang relevan. Pembicaraan pekan ini merupakan yang kedua setelah perundingan perdana di Muscat, Oman pada awal Februari, di mana pada Amerika Serikat dan Iran pada saat itu berkomitmen untuk melanjutkan negosiasi dan menyiapkan draft kesepakatan. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis dapat mencapai kesepakatan dengan Iran. Namun Trump sebelumnya mengancam akan melancarkan operasi militer terhadap Iran jika perundingan gagal mencapai kesepakatan. President, following your meeting with Prime Minister Netanyahu yesterday, has your thinking changed at all as it relates to these negotiations with Iran? No, we have to make a deal. With Iran? We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands, but it's ultimately up to me. If
deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them in the back. Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropanya mencurigai bahwa Iran ingin mengembangkan senjata nuklir. Namun tuduhan itu berulang kali dibantah oleh Iran. Usai sudah Sindo Prime hari ini, jangan lupa Anda dapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube kami, Sindo News, atau Anda bisa melihat informasi daerah nasional, internasional di portal kami, sindonews.com. Yudi Handoyo pamit, terima kasih. Semoga puasa kita lancar. Selamat beribadah puasa pemirsa, sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa.